Perkenalkan, saya Santi Panggabean dengan NIM 124230013. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnet. Yang pertama itu IP address. IP address adalah deretan angka yang mewakili perangkat ketika terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Sama seperti dengan nomor rumah, IP address berfungsi untuk memastikan data dikirim ke perangkat yang tepat. Rentang angkanya dari 0 sampai 25. IP address ada dua macam, yaitu IPv4 yang berjumlah 32 bit dan IP6 yang berjumlah 128 bit. Nah, untuk pengaturan IP address-nya ada 3. Yang pertama itu host address. IP address dipasangkan ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer dan router agar dapat saling interkoneksi. Host IP ini sifatnya unik, sehingga dalam sebuah network tidak boleh ada IP yang sama. Yang kedua itu ada network address. IP yang mempresentasikan alamat sebuah network. Nah, semua host dalam satu network memiliki network address yang sama. Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Yang ketiga itu ada broadcast address. Jenis ini merupakan jenis IP yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang masih berada dalam satu network. Broad address ini adalah IP terakhir dalam sebuah subnet IP. Network burst dan broad address tidak dapat dipasangkan dalam sebuah perangkat. Yang kedua itu ada subnet address. Subnetting adalah proses memecah suatu IP ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Subnet digunakan untuk mempermudah pengelola jaringan komputer dalam mengelola jaringan, melakukan alokasi IP address sesuai kebutuhan. Nah, di subnet ini terdapat tabel. Kebetulan di sini saya tidak melampirkan tabelnya. Nah, fungsi dari subnetting ini yang pertama untuk mengurangi transit jaringan. Yang kedua itu mengefisiensikan alamat IP. Yang ketiga mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Dan yang keempat itu untuk meningkatkan keamanan jaringan. Yang kedua itu tujuan subnetting. Yang pertama itu untuk mengefisienkan penyelamatan jaringan, misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita ingin menggunakan kelas C, terdapat 254 sampai 10 itu sama dengan 244 alamat yang terpakai. Yang kedua itu dapat membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan yang menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang ketiga, untuk tujuannya itu untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang keempat itu ada untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kelima untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan. Yang keenam itu untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan untuk satu network. Dan yang
ketiga itu ada proses subnet. Yang pertama itu menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet max. Jadi nanti kita untuk membuat suatu topologi di Cisco, kita harus menentukan jumlah subnetnya dulu. Yang kedua itu menentukan jumlah host per subnet. Dan yang ketiga menentukan subnet yang valid. Yang keempat itu menentukan alamat broadcast untuk setiap subnet. Dan yang kelima menentukan alamat host yang valid untuk setiap subnet. Nah, di subnet ini terdapat dua metode subnet. Yang pertama itu PLSM. PLSM adalah metode untuk memecah suatu jaringan menjadi beberapa jaringan yang dipecah dari satu network, itu panjangnya sama. Nah, satu network kita pecah-pecah menjadi beberapa network atau subnet, di mana lebar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya, sehingga dalam satu network ID hanya memiliki satu subnet mask saja. Intinya panjang subnet yang dipecah dari satu network itu panjangnya sama. Semisal kita pakai CDR26. Nah, dalam subnet lainnya akan memakai CDR26 juga. Yang kedua itu ada PLSM. PLSM adalah teknik subnetting yang memungkinkan pengguna subnet yang berbeda-beda dari jaringan yang sama, tergantung pada kebutuhan host di setiap subnet. Nah, seperti yang tertera di sini, berarti untuk semisal kita pakai CDR-nya 26 di subnet yang di subnet lain, yang satu berarti di satunya lagi kita bisa memakai 27 atau 28. Nah, untuk contoh di sini saya memakai contoh PLSM. Nah, di sini ada studi kasusnya. Tentukan subnetting pada ketiga lab dengan IP 192.163.64.0 di mana kebutuhan adalah sebagai berikut. Nah, di sini lab multimedia ada 8 host dengan 2 PC, ada lab komputasi dengan 20 host dengan 1 laptop, 2 smartphone, dan lab jaringan 32 host dengan 32 PC, 2 laptop. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menghitung subnettingnya dulu. Yang pertama kan di sini prosesnya tadi menghitung tentukan host yang dibutuhkan. Nah, host yang dibutuhkan itu kan ada 8, 20, 32. Di sini kita urutkan dulu host yang paling besar. Yang pertama itu kan ada host jaringan. Nah, kita pakai host jaringan di bagian pertama dan dilanjut dengan lab komputasi, baru dilanjut multimedia. Nah, untuk CDR yang saya pakai di sini untuk lab jaringan itu ada 26, untuk lab komputasi ada 27, lab multimedia ada 28. Kenapa saya pakai 26? Karena kan di situ CDR-nya untuk hostnya 32. Nah, nggak mungkin kita pakai CDR yang 27, karena kalau di
di host kalau kita pakai kalau diperlunya 32 berarti tidak pas. Misalnya dalam host itu jumlahnya host itu 32, otomatis host yang kita pakai itu harus lebih. Misalnya 32, kita pakainya 32. Nah, kita pakai yang hot yang CDR yang 64, dimana di CDR itu 30 dari itu lebih. Untuk lab komputasi sama juga ya, saya pakai yang 27 melebihi dari 20 Hz. Yang ketiga itu multimedia, sama juga saya pakai yang 28. Nah, untuk CDR-nya berbeda-beda. Untuk max-nya itu kalau di CDR 26 itu memakai 192, kalau di komunikasi memakai 224, kalau di multimedia 240. Nah, address-nya itu dimulai dari 0. Kalau di komputasi 64, kalau di multimedia 96. Untuk hot address-nya itu dimulai dari 1 sampai 94 untuk jaringan, dan untuk lab komputasi itu dimulai dari 65 sampai 94. Dan untuk multimedianya itu kita pakai dari 97 sampai 110, dan address-nya itu di 63. Dan untuk komputasi itu di 95, dan di multimedia itu dimulai dari di 111. Nah, berikut kita untuk mengkonfigurasikan di Cisco. Pertama kita buka Cisco. Kita berbagi layar dulu biar kita bisa lihat. Nah, kita buat dulu topologinya. Yang pertama itu kan multimedia ya. Oh enggak, yang terbesar dulu jaringan. Kita masukkan dulu si routernya. Pertama router, kita masukkan dulu si jaringan. Kita pakai switch. Ini aja ya. Di sini kalau ini di jaringan 3 PC 2 laptop. PC 3, laptop 2. Baru kita pakai di lab komputasi itu ada satu laptop smartphone. Nah, karena di sini ada smartphone, berarti kita memakai wireless, yang berarti kita memakai access point. Nih, di sini ada satu laptop, 2 smartphone. Laptopnya di sini, smartphone-nya di sini. Kalau smartphone itu otomatis terhubung sama access point. Nah, si laptop belum terhubung nih, kita hubungkan dulu. Kita buat ini, kita matikan dulu
ambil ini, kita ambil yang 1W ya, 1W kita hidupkan lagi. Nah, udah terhubung. Setelah itu yang multimedia ini pakai switch juga, switch 2 PC nya kita taruh 2, 1, 2, kurang lebih untuk topologi yang begini. Nah, kita hubungin dulu switch sama PC nya. Tar dulu, kita matikan dulu. Gak apa-apa, kita pulin aja. Setelah itu kita hidupkan. Oke, baru kita hubungkan. Setelah itu switch. Oke, udah selesai untuk penyambungan routernya. Karena si jaringan lebih besar, maka penyambungan yang pertama kita pakai di router. Kita buang dulu ini biar nanti gak error. Sebenarnya kalau kita pakai ini juga bisa sih, tapi saya sering pakai yang CFE. Oke, kita pertama sambung ke sini switch, baru ke sini, baru ke yang terakhir ke lab multimedia. Nah, kurang lebih begini topologinya. Biar agak bagus kita rapihin dikit. Nah, kenapa ini untuk kabel penghubungnya masih merah? Karena kita belum memasukkan IP-nya. Sebelum kita memasuk IP-nya, kita beri warna dulu biar agak menarik. Mau pakai warna ini. Nah, setelah itu kita pilih lagi mau warna ini deh. Oke, baru kita pilih satu lagi untuk multimedia.
dia kayak kecil ya. Oke. Apalah. Oke. Ini tadi ruangan. Ntar kita lihat dulu. Tadi ruangan jaringan. Kita buat jaringan. Ini komputasi. Ini multimedia. Media. Oke. Nah, habis itu kita masuk ke routernya dulu. Bentar. Masuk ke router. Sebenarnya kalau kita langsung masuk ke sini, masukin itunya udah bisa sih. Sini juga udah bisa. Tapi kita pakai CLI aja. Kita bikin V00. Oke, kita masukin IP address-nya. Untuk IP-nya kita pakai yang tadi 192.168.64. Nah, di sini kan 0. Karena 0 nggak bisa dipakai, kita pakainya dari 1. Kita masukin subnetnya 255.255.192. Kalau udah pas kita enter, kita bikin 0sh. Oke, coba kita cek. Nah, di sini udah hijau ya, udah hijau. Lalu kita lanjut lagi membuat untuk yang kedua. Yang tadi 00 berarti 10. Kita masukin IP address-nya. Address-nya 192.68.64 sini 64 komputasi ya. Dia pakai di 64 tadi, sini udah dari 1. Di sini kita pakai 64 karena yang satu udah dipakai, maka kita tambahin satu lagi jadi 65. Untuk subnetnya 255 pakai 224. Oke, kita bikin no sh. Ini artinya no satan ya. Oke, coba kita cek udah hijau atau tidak. Nah, udah hijau. Kita lanjut lagi yang ketiga. Tadi 1201. Kita masukkan IP-nya 192.168.64.
168.64. Itu yang kita pakai di sini 96. Nah, tadi udah ditambahin 65, berarti kita tambah satu lagi jadi 97. 255 untuk apanya 240. Kita oke, bisa ya, kita mau SH. Oke, coba kita cek. Udah ya. Ini apa ya? Jaringan. Oh, tadi lab ya? Kita tambah dulu lab. Lab. Oke, udah. Kita coba dulu apa udah terhubung. Oh, tidak, belum terhubung. Nah, kalau belum terhubung, kita cek satu-satu IP ya. Kita ke desktop dulu. Nah, ini masih statik ya, kita ubah ke DHCP. Belum muncul ya. Nah, di sini IP-nya udah muncul sama subnet masknya. Oke, udah muncul. Kita coba lagi yang lain untuk mengubahnya ke DHCP ya. Oke, kita langsung X aja. Desktop IP DHCP. Oke. Desktop IP DHCP. Oke. Desktop desktop. Oke. Kita coba dulu apakah udah bisa dari ini ke sini. Sudah bisa, successful. Nah, untuk yang wireless coba kita coba. Ini otomatis sukses karena kita pakai wireless, tidak perlu diubah ke DHCP. Otomatis dari routernya ke akses pointnya itu langsung DHCP. Nah, untuk multimedia kita ubah dulu desktop IP DHCP. Kita tunggu. Nah, udah muncul. Setelah itu kita lagi ke sini. Masuk DHCP. Kita tunggu. Oke. Coba kita kirim pesan. Sukses ya. Kita coba lagi. Di sini. Sukses. Sekali lagi kita coba. Mau ke sini sama yang ke sini deh. Oke. Udah. Kita lihat tutorialnya. Udah, kita lihat di config. TPS-nya 1 pas kan. Oke. Begitulah untuk konfigurasi di lab jaringannya. Ya,
Segitu dari penjelasan saya tentang IP dan subnet, Mas. Jika banyak kesalahan, maaf. Saya minta maaf. Sekian, terima kasih.